Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wakafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini kita mulai dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini berkah buat kita semua. Amin. Jadi amal baik untuk kita semua dan diistiqamahkan kita dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi SAW, ahabbul a'mal 'inda Allah ma dama wa in qalla. Amal yang paling disenangi sama Allah, amal yang paling disukai sama Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus, yaitu istiqamah. Walaupun amalnya cuman sedikit. Sedikit ya, tapi terus dilaksanakan. Nih insyaallah kita ngaji, kita belajar, walaupun mungkin faedahnya sedikit betul. Rasanya mungkin ngaji 1 jam sedikit sekali rasanya mungkin, atau faedah yang kita dapat juga enggak begitu banyak. Tapi kalau dilaksanakan secara istiqamah, insyaallah ya, amal tersebut jadi amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak tenggelam timbul gitu loh, Pak. Minggu ini ada, minggu depan hilang gitu. Ada itu namanya apa? Enggak istiqamah. Tapi istiqamah bukan hal yang mudah. Istiqamah adalah hal yang sulit, yang enggak gampang. Makanya disebutkan oleh Nabi yang tadi, hadis yang kita bacain, bahwa memang betul-betul disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang istiqamah. Fattaqullaha mastata'tum. Ya, istiqamah itu bagaimana? Ya, beramallah sesuai kemampuan. Kata Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai kemampuan. Apa mampunya kita istiqamah? Kalau mungkin enggak bisa, mungkin jalan jauh pergi mau datang pengajian, istiqamah dengan hal yang biasa kita lakuin. Apa? Berzikir, ya kan? Apalagi baca Quran, istiqamah. Walaupun mungkin 10 menit ataupun 15 menit dalam satu harinya, ya. Ini bulan puasa istiqamah kemarin kan? Alhamdulillah 30 hari penuh kita beramal ibadah. Tapi jangan sampai amal kemarin itu seperti tidak membekas. Tidak membekas bagaimana? Berlalu begitu saja. Kemarin baca Quran, sekarang mau lihat Quran pun tidak sempat lagi. Tidak sempat lagi lihat Quran, begitu sibuk. Ya, sibuk betul Ustaz. Nanti ada pemilihan Pak RT nanti ya. Pak RT pun dipilih sekarang ya. Soalnya kita disuruh jadi panitia ya Pak, ini repotnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah buat kita semua ya. Ada yang calon di sini ya? Udah menang ya insyaallah. Yang tunggal. Calon. Istiqamah, ya, istiqamah dalam berbuat baik. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita dalam hal baik ya. Amin ya rabbal. Pagi ini kita belajar tentang suhuf. Jadi kemarin kita belajar tentang kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita belajar as-suhufus samawiyyah. Lembaran-lembaran samawi.
lembaran-lembaran dari langit dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam kitab Safinatun Najah, syarah daripada Safinatun Najah karangan Syekh Sayyid Ahmad Asy-Syatiri, beliau menuliskan di situ ada 100 suhuf semuanya. Suhuf itu ada 100. Termasuklah Nabi Allah Adam alaihi salam juga punya suhuf. Kemudian kalau di sini disebutkan cuma 2, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Allah Musa alaihi salam, sebagaimana kalimat yang sering sekali kita dengar dalam surah Al-A'la di ayat terakhir, suhufi Ibrahim wa Musa. Apa arti suhuf itu? Lembaran, ya, lembaran-lembaran, enggak bernama kitab begitu, enggak dinamain kitab, tapi lembaran-lembaran yang isinya firman Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Allah tuh enggak pernah biarin kita tuh nyasar begitu loh, Bapak ya. Allah tuh enggak pernah biarin kita itu hidupnya enggak jelas, enggak pernah. Allah selalu menunjukkan kita jalan dengan cara Allah Subhanahu wa taala, dengan menurunkan ayat-ayatnya, menurunkan firman-Nya, menurunkan ucapan-ucapannya melalui baginda Nabi Muhammad SAW kalau di kita, melalui para utusan-utusannya yaitu Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah biarin. Yang salah tuh kadang kita enggak pernah dengerin. Enggak pernah dengerin. Makanya yang paling enak itu kalau kita hidup sami'na wa ata'na, mendengar dan patuh. Ya, Allah udah tunjukin jalan. Allah udah tunjukin kalau mau apa? Kalau mau sehat ya begini. Kalau mau sakit ya begitu. Ya, ditunjukin semua sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hal-hal kecil pun kadang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabi-nabinya. Nah, sekarang kita yang perlu baca hal tersebut. Baca, kita dengarkan dan kita taati. Ya. Kemudian ya, wa suhuful khalil wal kalim fiha kalamul hakamil alim. Kata beliau di sini, dan suhuf Ibrahim al-Khalil dan Nabi Allah Musa al-Kalim, ya, di dalamnya merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala yang maha menghukumi dan yang maha mengetahui. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya mempunyai juga ya menurunkan juga as-suhuf kepada 2 orang nabi di sini, yaitu Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Musa alaihi salam. Al-mufradat suhuf jam'u sahifah. Suhuf itu artinya lembaran. Jamaknya atau kata banyaknya disebut, kata dasarnya adalah sahifah. Kata banyaknya disebut suhuf. Kalau di kita namanya mushaf. Nah, mushaf Al-Quran. Kalau di Arab kita minta tolong sama orang, minta ambilkan Quran, dia nggak ngerti. Nah, minta ambilkan apa? Mushaf, Pak. Mushaf. Kalau di Jambi lebih ngeri lagi, Quran. Jauh kali namanya, jauh betul. Ya. Quran katanya ya, hilang roknya, hilang gitu loh. Ya, mungkin apa namanya ada apa pemutusan kata mungkin ya, di Quran jadi Quran. Alhamdulillah. Pengennya ringkas-ringkas saja kan gitu. Jadi suhuf ini ya kata dasarnya adalah suhifah yang berarti lembaran. Jadi kalau kita baca nanti suhufi Ibrahim wa Musa, dan lembaran-lembaran yang Allah kirimkan kepada Nabi Allah Ibrahim dan kepada Nabi Allah Musa alaihi wassalam. Al-Khalil artinya Sayyidina Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu dikenal dengan panggilan Al-Khalil, ya, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Kalim, apa itu Al-Kalim? Al-Kalim artinya adalah gelar daripada Nabi Allah Musa alaihi salam yang bergelar Al-Kalim, yang langsung ngobrol sama Allah Subhanahu wa taala di alam dunia. Kalau kita mungkin bisa ngobrol nanti di alam akhirat ya dengan Allah Subhanahu wa taala.
Tapi Nabi Allah Musa alaihi salam di dunia udah ngobrol sama Allah Subhanahu wa taala secara langsung tanpa pelantara. Ya. Kita aja kalau diajak ngobrol sama orang penting bangga enggak? Oh, bangga minta ampun disebut terus. Di WA aja sama Pak Gubernur dipantang-pantang terus. Lihat-lihat aja terus. Dia padahal cuma assalamualaikum itu. Ya, itu juga nggak dijawab, waalaikumsalam paling dijawab, ya kan? Itu bangganya minta ampun. Bagaimana kita ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala dan dikhususkan satu orang saja yang bisa ngobrol secara langsung bersama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Allah Musa alaihi salam. Artinya kedudukan beliau Nabi Allah Musa alaihi salam begitu tinggi. Dan kalau Bapak perhatikan, nih kalau boleh perhatikan, coba lihat dalam Al-Quran paling banyak cerita Nabi Allah Musa. Coba nanti buka-buka Quran, Nabi Allah Musa tuh banyak sekali ceritanya di dalam Al-Quran. Begitu dekat beliau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pernah dengar, beliau itu punya hati yang begitu tulus. Nabi Allah Musa alaihissalam hatinya luar biasa. Kenapa beliau yang ditunjuk gitu? Karena memang ya awal diciptanya beliau mempunyai hati yang begitu tulus. Beliau mempunyai hati yang luar biasa, hati yang luar biasa ikhlas. Ya, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalaupun kita punya hati yang begitu juga, mungkin enggak seperti Nabi Allah Musa, tapi insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya hati yang baik, bukan hati yang busuk gitu, hati yang curiga, hati yang su'udzon, hati yang enggak ikhlasan, hati yang enggak terimaan, hati yang sombong, hati yang Allahu Akbar. Lihat orang su'udzon aja gitu. Ini pakai jin kayaknya, ini punya mobil baru. Ya, hati yang curiga begitu dengan orang. Hati yang berpikir negatif terus kepada orang lain. Tinggalkan. Ya, ini hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam enggak ikhlas, hati yang mengeluh, ya Allah ya Rabb. Hati yang mengeluh. Yang mengeluh ini yang susah ini yang obatnya. Kaki sebelah ini udah sakit pula lagi. Besok kaki sebelah lagi, ya. Besok ada pinggang sana, pinggang sini. Kurangi ngeluh. Ya, alhamdulillah hari ini dikasih hadiah sama Allah. Apa hadiahnya tuh? Sakit pinggang. Nah, kita dengar hadisnya begitu, Pak, bahwa idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Apabila Allah sayang sama seseorang hambanya, maka Allah kasih ujian kepadanya. Berarti sayang gitu. Kayak kita sayang sama anak kita supaya dia bisa hidup lebih baik, kita kasih ujian sama mereka. Ya, kita kita bikin mereka itu berpikir dengan apa yang kita berikan. Nah, begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu kepada kita. Masya Allah. Ya, ada ingat Allahnya lah gitu ya. Walaupun mungkin sakitnya luar biasa. Walaupun mungkin yang diberikan Allah itu rasanya kita tidak mau gitu. Rasanya susah kali. Masa iya? Saya ini udah tua, saya ini udah begini, masa masih sakit juga? Enggak. Itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Namun di balik itu juga harus melihara kesehatan. Harus hati-hati dengan makanan. Ini enggak mau sehat tapi enggak mau bantang. Semua dimakan. Iya kan? Allah aja nyuruh kita untuk makan halalan thayyiban. Halal, sehat, baik. Baik itu apa? Sehat gitu. Hati-hati juga sama makanan. Hati-hati dengan sesuatu yang berbahaya untuk tubuh kita. Kalau kita sakit perut, misalnya suka suka sakit perutnya, jangan makan yang asam-asam kan gitu. Ini enggak. Pengen sehat, ya enggak mau apa kalau sakit ngeluh luar biasa, tapi kalau pantang nggak mau. Nah, ini kan susah. Pantang tuh apa? Bahasa Islamnya pantang tuh puasa, Pak. Puasa. Coba lihat, puasa tuh baik. Kalau kita periksa ke dokter, biasanya dokter bilang apa? Jangan makan ini. Maksudnya apa? Puasa coba makan itu. Insya Allah sehat katanya. Kan gitu. Puasa tuh baik, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Allah paling tahu dah kita. Allah paling ngerti kita. Makanya yang dilarang kita tinggalkan, yang disuruh kita
kita laksanakan. Nih ngomong-ngomong perintah, kita pernah ya dengar ini biar ini kalau orang tua nih biasanya sukanya amalan-amalan ya. Nah, kita ingat satu amalan yang diberikan oleh guru-guru kita yang sering sekali dibicarakan dalam majelis-majelis ilmu. Siapa yang mau selamat dari semua penyakit, keren gak tuh? Ya, pengen selamat dari semua penyakit, anjami'il alam, dari semua penyakit, maka biasakan membaca dua surah ini di waktu sholat sunnah qobliyah subuh. 2 surah ya, waktu sholat sunnah qobliyah subuh. Jadi pas rakaat pertamanya dibaca, kemudian setelah Al-Fatihah, rakaat kedua juga dibaca setelah Al-Fatihah, yaitu 2 surah Alam. Pertama Alam Nashrah. Nah, jadi yang pertama itu rakaat pertama baca Alam Nashrah. Kemudian rakaat kedua Alam Tarakai. Jadi rakaat pertama Alam Nashrah, rakaat kedua Alam Tarakai. Insyaallah mungkin yang udah dengar itu udah ngamalin ya. Yang belum diamalkan. Yang udah amalin istiqamah, itu yang paling penting. Ini ndak baru buat 1 kali tapi saya sakit aja terus Ustaz. Baru buat 1 kali. Ya kan, itu pun waktu pas selesai pengajian. Nah, saya sakit aja lah Ustaz pas baca itu, gak pernah pula sehat-sehat saya nih, kata dia. Baru buat 1 kali istiqamah, tadi kita bilang ngelakuinnya harus istiqamah. Lewat dikit langsung datang penyakit. Alhamdulillah. Ya, insyaallah mudah-mudahan kita selamat semua ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, wa suhuful khalil wal kalim fiha kalamul hakamil alim. Hakam bi fathi wasatin, dengan berbaris fathah tengah-tengahnya hakam. Maksudnya apa al-hakam? Al-hakim. Arti hakam artinya apa? Hakim. Alladzi la maradda li qada'ihi wa la mu'aqqiba li hukmihi. Artinya adalah zat yang menghukumi, yang tidak boleh ada yang menentang maupun yang memberi kritik untuk segala keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau mau kritik pemerintah bisa aja ya. Ada pula namanya khusus pula WhatsApp untuk komentar kan gitu. Tapi kalau mau komentar kritik sama Allah itu paling sulit. Karena Allah sudah apa? Sudah bilang sama dirinya, inni haramtu zulma. Saya, kata Allah Subhanahu wa taala, telah mengharamkan perbuatan buruk kepada diri sendiri. Allah enggak mungkin zalim. Allah enggak mungkin jahat. Allah enggak bakalan jahat. Makanya susah kita kalau mencari celah daripada Allah Subhanahu wa taala. Zat Sang Maha Sempurna. Enggak mungkin. Berarti kalau kita yang sakit gimana? Coba lihat diri kita. Kalau kita yang kena sesuatu gimana? Coba lihat diri kita, perhatikan. Pasti ada yang salah dalam diri kita. Karena yang sering salah itu siapa? Ini kita. Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Hakam, tanpa bisa dikritik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Asyara yajibu ala kulli mukallafin an ya'taqida. Wajib hukumnya bagi setiap orang yang sudah berakil baligh, orang yang sudah berakal kemudian baligh, ay ya'taqida, beliau mempunyai keyakinan. Maksudnya kita ini ya, mempunyai keyakinan annallaha ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala anzala suhufan ala sayyidina Ibrahim alaihi salam. Allah telah menurunkan lembaran-lembaran firman-Nya kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Wa anzala suhufan qabla at-Taurat. Kita mungkin selama ini ya sering dengar Nabi Ibrahim namanya saja gitu. Padahal Nabi Ibrahim punya andil besar dalam hidup kita. Masjidil Haram yang didirikan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Masjidil Aqsa yang didirikan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Beliau punya andil besar. Ya, dulu pernah ditanyain mana yang mulia, Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi di Madinah.
Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi di Madinah. Tapi jawabannya beda-beda ya. Ulama pasti punya jawaban masing-masing. Ada yang menjawab seperti ini. Jawabannya apa? Lebih mulia Masjid Nabawi. Karena apa? Karena di dalamnya ada jasad manusia paling mulia, makhluk paling mulia di seantero alam, yaitu jasad baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menyebutkan yaitu apa? Masjidil Haram, karena di dalamnya ada Ka'bah, ya, tempat arah kiblat beribadahnya orang-orang Islam. Semua punya jawaban masing-masing dan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi andilnya besar. Jadi dengan cara beliau sudah melakukan sesuatu yang besar, maka pasti ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tunjukin, Allah enggak pernah biarin kita. Allah enggak pernah ninggalin kita. Cuman kita aja suka ninggalin Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak pernah sedetik pun ya ngelupain kita. Ngelupain kita enggak pernah Allah. Enggak pernah. Ya, yang sering ngelupain itu adalah kita. Ya, kita sering gak ingat, sering lupa. Apa kalau udah sakit tuh ingatannya Masya Allah, ya Allah, doanya luar biasa tuh, berulang-ulang, ya Allah sembuhin ya Allah. Pas sehat nyebut ya Allah kayak begitu tuh jarang sekali tuh. Betul apa betul? Jarang kali kita bilang ya Allah terima kasih udah sehat hari ini ya Allah, alhamdulillah. Ya Allah terima kasih betul hari ini udah makan enak. Ya Allah terima kasih ya Allah, kayak kita betul-betul menikmati apa yang telah Allah berikan gitu. Seperti kita begitu besar keluhannya di saat sakit. Keluhan kita saat sakit bosman betul. Iya kan? Cuman syukurnya kita waktu kita dapat nikmat tuh gak sebegitunya gitu. Iya kan Pak? Ini aja udah dikasih nikmat sama Allah jangan ngeluh aja. Ayam terus ini. Kangkung lagi. Tuh kan mana? Alhamdulillahnya itu susah betul. Padahal nikmat itu dikasih nikmat sama Allah sudah malah ngeluh lagi. Nah, ayo sekarang kurangi rasa keluh itu dengan ucapan alhamdulillah. Walaupun cuma air putih, alhamdulillah air putih. Alhamdulillah air putih. Alhamdulillah ya masih dikasih apa? Masih dikasih nikmat sama Allah. Walaupun cuma tahu tempe ya kan hari ini. Tapi kalau ada uang jangan tiap hari tahu tempe ya Bu ya. Kasihan suami Bu nanti. Ya, nanti badannya nggak besar-besar. Lagi kosong orang lagi pada tidur. Ini enggak, orang belum hidup. Orang belum ada. Disuruh panggil. Apa maknanya? Tapi Nabi Ibrahim udah panggil aja Ibrahim. Tugas kamu manggil, saya nanti yang nyampein. Ya, akhirnya apa? Dipanggil lah. Ya, dengan ya panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bukti panggilan itu sudah tersampaikan? Yaitu Mekah hari ini tidaklah seperti Mekah waktu zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Membludak. Kemarin kita punya teman waktu umrah dekat-dekat puasa, Masya Allah udah kayak haji Ustaz kata. Udah kayak haji penuhnya minta ampun. Itu dari berkat siapa ya? Berkat panggilan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Andilnya besar dalam Islam. Andilnya besar luar biasa dalam Islam. Makanya kita perlu mengingat bahwa Nabi Ibrahim adalah Nabi utusan Allah. Beliau ya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang juga diberikan suhuf oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anzala suhufan qabla at-Taurah ala sayyidina Musa alaihi salam. Allah juga menurunkan suhuf lembaran-lembaran firman-Nya kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Ini ada ya satu firman Allah Subhanahu wa taala, ada dua di sini ya, tentang dalil atau dasar apa suhuf itu di dalam Al-Qur'an disebutkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, am lam yunabba bima fi suhufi Musa. Apakah kata Allah Subhanahu wa taala, ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada di dalam lembaran-lembaran Musa, ya? Wa Ibrahim alladzi waffa, dan lembaran-lembaran yang
diberikan kepada Ibrahim alaihissalam yang menyempurnakan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Alla taziru waziratu wizra ukhra, bahwasanya seseorang tidak akan pernah memikul dosa orang lain. Ini sering ya, kalau orang kita pernah dengar nih, ada diskusi dengan orang non-muslim, dia bilang apa? Bahwa kita ini punya turunan dosa. Turunan dosa, yaitu dosa ayah kita, kata mereka. Siapa dosa ayah kita maksudnya? Dosa Nabi Allah Adam alaihissalam. Itu pemikiran mereka. Nah, dosa itu harus dibersihkan dan disucikan. Nah, kalau mereka namanya baptis, ya, di apa namanya? Dimasukkan dalam kolam, kemudian ditenggelamkan separuh, kemudian dibaptis. Kata mereka itu pembersihan dosa. Nah, itu pendapat mereka. Disinggung sama Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah. Sibghatullah. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Sibghah itu apa? Sibghah kita baca dalam tafsir bahwa sibghah itu adalah kebiasaan orang kafir dalam yang tadi itu, menyucikan diri dengan berendam separuh badan. Itu namanya sibghah kalau bahasa mereka. Sibghatullah yang benar itu adalah ya menenggelamkan diri dalam agama Allah, bukan menenggelamkan badan, kata Allah Subhanahu wa taala. Sibghatullah yang bagus itu kita tenggelamkan jiwa dan diri kita dengan beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan nenggelamin badan. Kalau badan aja gampang, masuk ke Batanghari selesai masalah. Iya kan? Selesai masalah, bersih badan kita lah. Bukan bersih lagi, cuman agak hijau-hijau sedikit lah. Ya kan? Bersih gitu loh. Bersih badan kita, tapi jiwa bersih gak? Belum tentu. Tapi kalau kita sibghatullah, tenggelam, menenggelamkan diri dengan agama Allah, itu beda masalahnya. Itu pasti kita akan dapat kebaikan dan segala macamnya. Dan ingat, kita gak pernah ya memikul dosa orang lain, itu nggak ada. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, alla taziru waziratu wizra ukhra. Kita nggak mungkin memikul dosa orang lain. Jangan berpikir nanti kalau ayah kita berbuat dosa terus kita dapat andilnya. Nggak bakalan. Nggak ada urusan. Ayah kita urusan ayah kita. Urusan kita ya di kita. Terus bagaimana Ustaz kalau seandainya saya dapat anak, kemudian anak tersebut tidak mau taat, tidak mau patuh sama Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita nyampein, ngajarin semaksimal mungkin, menunjukkan semampu kita. Ya, ini nak kita harus ibadah, kita harus menyembah Allah. Udah kita usahakan, udah kita coba terus ya mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi nggak mau dengar, nggak mau taat, nggak mau patuh, kita nggak bakalan nerima dosa yang mereka lakuin, nggak bakal. Yang dapat dosa itu bagaimana? Kalau kita lalai dari tanggung jawab, dari lahir sampai tua nggak pernah ada nasihat kepada anak. Ini yang dapat apa? Dapat dosa namanya apa? Dosa lepas dari tanggung jawab. Enggak dosa dia semua, enggak. Kenapa kamu enggak tanggung jawab dengan anakmu? Paling Allah nanya begitu. Bukan nanya kenapa anakmu berbuat dosa. Jadi gara-gara kamu nih dia buat dosa. Enggak ada. Kenapa kamu lepas dari tanggung jawab? Itu yang ditanyakan sama Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya. Tapi apa? Dosa yang dia lakuin ya tidak akan kita pikul, gak bakalan jadi beban. Jadi kita memikul beban kita masing-masing. Kata Nabi SAW, kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Mana adalah pemimpin di sini? Kita semua pemimpin? Tidak. Pak Ketua pemimpin kita sini. Tapi katanya semua kita pemimpin. Siapa pemimpin? Setiap orang memimpin dirinya sendiri, badannya sendiri, itu yang dipimpin sama kita.
Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap orang akan ditanya bagaimana cara dia memimpin. Hari ini mungkin kita bisa komentar tentang pemimpin-pemimpin kita. Tapi besok kita yang ditanyain sama Allah, kenapa tanganmu dibuat dosa? Kenapa matamu dibuat dosa? Kenapa mulutmu dibuat dosa? Kenapa kakimu diajak jalan kepada hal yang berdosa? Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa alaysa lil insani illa ma sa'a, bahwasanya seorang manusia dan bahwasanya usahanya itu kelak akan bahwasanya seorang manusia itu tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakan oleh dirinya. Jadi kalau kita berbuat, maka kita akan dapat resikonya. Kalau perbuatan baik, pasti kita akan dapat balasan pahalanya. Kalau perbuatan buruk kita lakukan, maka kita akan mendapatkan dosanya. Dosa tanggung siapa? Dosa tanggung siapa? Tanggung masing-masing. Tahu masing-masing. Dosa jariah katanya. Dosa jariah itu gimana? Dosa jariah itu adalah dosa yang kita tuh kayak mengajak orang untuk melakukannya. Itu plus lah kalau kita bilang. Ada tambahan. Udahlah kita dosa terus ngajak orang, disebut jariah. Sama kayak sedekah jariah. Udahlah kita melakukan terus kita dapat andil daripada mengajak tadi, disebut dengan mengajak. Hati-hati juga membuat pengawalan begitu. Orang nggak pernah buat, ya gara-gara nyontohin kita akhirnya orang buat juga. Itu namanya dosa jariah lain. Tapi nggak sepenuhnya gitu loh Pak. Kita bilang apa? Nggak sepenuhnya semua orang yang melakukan dosa itu dapat tanggungan. Ini yang kita pengen ajarkan itu adalah jangan pernah kita berpikir nanti kalau ada orang non muslim atau orang kufar, kamu tuh punya dosa loh katanya. Dosa siapa? Dosa Nabi Adam, kata dia. Nah, itu kan ayah kita, kata dia. Kamu harus menyucikan diri kamu dari dosa itu. Nah, kalau kita dengar ayat ini, kira-kira berubah nggak iman kita dengerin kalimat itu? Biasa aja. Itu pemikiran kamu. Menurut Tuhan kami, kan gitu. Menurut Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surah An-Najm, Allah berfirman, "Wa alaysa lil insani illa ma sa'a." Ya, tidak ada sesuatu yang bisa kita tanggung kecuali apa yang kita buat. Nggak ada lebih-lebihnya. Kalau orang lain buat nggak ada urusan di kita. Tiba-tiba misal mohon maaf, suami atau istri waktu suaminya keluar, istrinya tinggal kan gitu. Istrinya di rumah melakukan hal yang tidak diinginkan misalnya. Apa suaminya salah? Apa suaminya dapat dosa bagian daripada istrinya? Nggak bakalan nggak ada urusan sama suaminya. Ya, karena apa? Karena suaminya nggak melakukan dosa, yang melakukan dosa istrinya. Begitupun sebaliknya, istri di rumah, suami di luar jajan. Nah, jajan suami ini yang ngeri nih Bu ya. Kita dengar jajan-jajan, ada jajan-jajannya ternyata. Ya, ada jajan-jajannya. Jajan di luar. Apakah ada dosa daripada istrinya? Enggak ada. Nggak ada ikutan andil dosanya, nggak ada gitu. Itu nggak tahu gitu ya, ngajaknya. Kalau ngajak tadi beda, jelas ya? Wa laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Dan nanti kelak usaha yang dia lakukan akan diperlihatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa ya firman-Nya, surah An-Najm luar biasa isinya. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Apa yang kalian usahakan, apa yang kalian buat, nanti pasti kalian akan melihatnya. Kalau itu baik, itu dia tuh. Nampak CCTV ya. Sekarang aja kita udah dilihatin CCTV tuh lihat. Kalau ada orang maling, kelihatan orang malingnya. Kemarin Pak Ketua cerita motor saya Ustaz dibalik. Motor ketua. Berarti maling itu udah tidak mandang bulu. Udah kayak mati ya, kayak malaikat maut. Itu
mertua pun dibahas. Ya Allah, harus takut kan gitu. Mertua nih, hati-hati jangan ambil gitu kan. Ya. Cuman nggak berani ngambil motor Pak RT. Jadi keluar dari kakak nanti kita RT ya. Itu tanda bahwa kita sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperhatikan setiap detiknya. Allah bukain semua untuk kita. Allah bukain itu. Dulu enggak ada. Dulu kita berpikir, orang-orang dulu mungkin berpikir bahwa enggak mungkin lah Allah bisa lihat kita. Nah, sekarang Allah apa? Allah tunjukin hal tersebut dengan ilmu pengetahuan CCTV. Sekarang kalau kita agak percaya bahwa kita sedang disaksikan, kita yang malah ketinggalan. Berarti nggak kenal CCTV berarti. Nah, orang dusun itu. Pasti tanyain CCTV, tahu nggak CCTV? Yang nggak tahu. Ya, kalau dia dengar paling sisinya TV kan gitu. Bukan TV. Ala kulli hal. Ini semua Allah bukakan untuk kita. Untuk apa? Untuk supaya kita belajar dengan hidup ini. Bahwa kita hari ini ya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilihat, dipantau, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap gerak-gerik kita. Setiap perjalanan hidup kita semua dipantau. Nanti ya akan lihat balasannya. Kalau baik ya pasti akan mendapatkan balasan baik. Kalau tidak enggak. Tsumma yujzauna. Nah, itu jelas nih, enggak ada pajak. Sekarang ada pajaknya. Ya kita punya kendaraan banyak pajak segala macam. Di akhirat nggak ada potong pajak, nggak ada PPN di sana. Ya potong pajak nggak ada. Jelas semua dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ila rabbikal muntaha, dan bahwasanya kepada Allah lah kesudahan segala sesuatu. Kemudian ayat yang lain juga berfirman tentang suhuf Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Musa alaihissalam, surah Al-A'la. Ini surah andalan kalau sudah sholat witir ataupun sholat witir bulan Ramadan, ya kan? Surah apa? Surah Al-A'la. Qad aflaha man tazakka, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh beruntunglah orang yang mensucikan diri. Siapa yang mensucikan diri? Bukan yang tadi ya, yang nyiram badan separoh. Bukan, itu bersih badan aja. Yang mensucikan diri bagaimana? Orang yang setiap harinya pengen baik. Kita pernah dinasihatin oleh guru kita, jangan pernah berpikir bahwa kamulah orang yang paling baik ataupun kamu orang baik. Gak usah mikir gitu. Mikirnya apa? Ya Allah, saya pengen jadi orang yang selalu berbuat baik, yang selalu berbuat baik, selalu berpikir baik, selalu berpikir positif dalam hidup. Pikir baik itu berniat untuk jadi baik itu loh Pak. Kalau kita berniat untuk jadi baik, merasa kita ada salah aja gitu. Nah, tapi kalau udah kita berpikir saya udah baik, nah itu nggak ada obatnya itu. Berarti dia udah paling baik, nggak mau dengar komentar, nggak mau dengar nasihat, susah untuk jadi baik. Malah kita tenggelam dengan pujian padahal kita sedang hancur. Itulah kalau seandainya ada penyakit pas diperiksa ke dokter stadium 4 nggak ketolong, tidak ketolong. Stadium 4 itu apa? Orang yang sudah merasa dirinya baik, bahkan paling baik. Na'udzubillah. Padahal Allah bilang apa? Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang membersihkan diri dengan apa? Dengan beriman, beramal saleh. Berpikir hari ini kayaknya masih ada yang kurang, masih ada kurang ikhlas, mungkin kurang sabar, ya, kurang menerima, kurang ridha, segala macam, ya. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Kemudian dia ingat nama Allah, lalu ia melakukan salat. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia. Ya, sekarang juga kita harus berpikir tentang akhirat kita ya. Akhirat kita udah sampai mana kan gitu. Kalau dunia kita mungkin udah cukup, dunia kita udah selesai. Bagi yang udah berumur, udah pensiun, dunia kita udah selesai. Mau ngambil udah nggak ada lagi. Saya Ustadz, niat saya insya Allah mau jadi presiden.
Mana lagi jadi presiden udah tua, ya. Cukup lah, ya kan. Fokus untuk akhirat, ya. Makasih. Jangan kalau untuk hal-hal masalah itu nggak boleh kita bahaya, ya. Daripada nanti buruan dosa. Salah siapa itu nanti? Ala kulli hal. Inna hada wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu adalah yang lebih baik dan lebih kekal. Akhirat lebih kekal. Jadi sekarang ya pikiran kita coba-coba untuk selalu berpikir akhirat begitu. Berpikir akhirat, berpikir pahala. Jadi mikirnya hari ini bukan ada duitnya tapi ada pahalanya gitu. Mungkin sekarang udah banyak berpikir bahwa ada duitnya. Enggak, kita mikir hari ini apa? Ada pahalanya. Bismillah lah. Bismillah ada pahalanya. Ya, bismillah ada kebaikannya. Bismillah ada amalnya di sana. Nah, kita niatkan untuk hal-hal yang baik. Inna hadza la fi suhufil ula. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu, yaitu suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu suhuf Ibrahim dan suhuf Nabi Allah Musa alaihi salam. Mungkin kita berpikir nasihat ini untuk Nabi Muhammad aja dan umat-umatnya saja. Tidak. Dari dulu Allah berfirman begitu. Allah suruh untuk umat-umat itu berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah. Dari dulu nasihatnya sama. Cuman mungkin kemarin ada yang nyolek, Ustaz, katanya kalau kitab-kitab terdahulu itu bahasanya bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab. Bahasanya apa? Bahasa Ibrani, bahasa mereka. Nah, benar itu. Bahasanya, cara bacanya pun berbeda, tulisannya pun berbeda memang. Ya, kalau kita biasa pakai bahasa Arab. Cuman kemarin ada pula yang bikin bercandaan. Katanya apa? Kita itu harus belajar bahasa Padang. Kenapa? Karena nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar. Ada urusan padang mahsyar dengan Padang? Nggak ada urusan. Cuman kadang manusia ini ada aja. Jadi mulai sekarang katanya belajar bahasa Padang. Karena dikumpulkan di padang mahsyar. Ada urusannya. Baik, belajar apa? Belajar bahasa Islam ya. Kalau kita dengar bahwa bahasa orang-orang surga nanti bahasanya bahasa Arab. Bahasa Arab. Jadi kalau kita hari ini bisa bahasa Arab, besok nggak kaku gitu. Dalam surga bisa ngobrol. Ini nggak dalam surga kayak orang sariawan aja tuh, diem aja gitu. Kenapa nggak ngomong? Nggak ngerti bahasa Arab. Bahasa Padang. Alhamdulillah. Masih ada waktu nggak? 3 menit. Besok kita belajar tentang udah beda lagi ya. Kalau kemarin kita udah belajar tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat yang wajib, sifat yang mustahil, sifat yang jaiz. Kemudian belajar tentang sifat yang wajib bagi Rasul, sifat yang wajib yang mustahil bagi Rasul, dan sifat yang jaiz bagi Rasul. Kita mengenal malaikat, kita mengenal kitab-kitab. Semua yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rukun iman itu insyaallah sudah disebutin ya, bahwa kita beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada utusan Allah, beriman kepada kitab-kitab. Itu udah dijelasin kemarin ya, dan insyaallah besok ini ngejelasin tentang taat kepada Rasulullah SAW. Masih ada satu lagi ya yang belum kita bahas, yaitu 2 lah mungkin, hari akhirat, hari kiamat, sama qadar dan takdir ya. Qadar dan takdir, baik dan buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita belajar tauhid itu adalah belajar untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, biar kurang rasa curiganya sama Allah. Nih saya curiga Tuhan nih kayaknya nggak sayang lah sama saya. Ada gitu? Nggak ada. Jangan curiga. Ya pasti Allah kasih sesuatu yang paling baik untuk kita, yang paling bisa kita tahan dan pegang. Karena Allah bilang apa?
la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberi beban kepada seseorang yang sesuatu yang nggak bisa dia pikul gitu. Pasti bisa. Apa yang kita dapat hari ini itu udah paling baik bagi kita ya. Mudah-mudahan ya bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita selalu istiqamah dalam berbuat baik, istiqamah dalam belajar, istiqamah dalam berzikir, istiqamah dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu berpikir positif, ya, kurangi berpikir negatif dan hal-hal yang jelek. Jangan berpikir buruk, pikir baik aja, ya.